Ini buku penting, tapi sangat menjengkelkan. Anak itu kaget sekali karena orang tua itu bisa membaca, dan jelas dia sudah membaca buku ini. Kalau benar buku ini menjengkelkan seperti katanya, si anak masih bisa menukarkannya dengan buku lain. Isi buku ini sama dengan isi hampir semua buku lain di dunia. Orang tua itu melanjutkan. Dalam buku ini, digambarkan ketidakmampuan orang memilih takdir mereka sendiri. Dan pada akhirnya, dikatakan bahwa setiap orang percaya akan dusta terbesar di dunia. Apakah gerangan dusta terbesar itu? Tanya si anak lelaki. Dia benar-benar terkejut. Beginilah dusta terbesar itu, bahwa pada satu titik dalam hidup kita kehilangan kendali atas apa yang terjadi pada diri kita, dan hidup kita menjadi dikendalikan oleh nasib. Demikianlah dusta terbesar itu. Itu tidak pernah terjadi padaku, kata si anak lelaki. Orang tua aku ingin aku menjadi pastor, tapi aku memutuskan untuk menjadi gembala. Begitu jauh lebih baik, kata si orang tua itu, sebab kau memang suka berkelana. Dia tahu pikiranku, kata si anak dalam hati. Sementara itu, si orang tua membolak-balik buku tersebut. Kelihatannya tidak berminat mengembalikannya kepada si anak. Lalu si anak baru menyadari, pakaian orang tua itu aneh. Dia seperti orang Arab. Bukannya tidak biasa di daerah tersebut. Afrika hanya beberapa jam perjalanan jauhnya dari Tarifa. Tinggal menyeberangi selat-selat sempit dengan perahu. Orang-orang Arab sering kelihatan di kota itu, berbelanja dan melafalkan doa-doa aneh mereka beberapa kali sehari. Dari mana asal Anda? Tanya si anak lelaki. Dari banyak tempat? Tidak ada orang berasal dari banyak tempat, kata si anak. Aku seorang gembala, dan aku sudah menjelajahi banyak tempat. Tapi asalku hanya dari satu tempat. Kota di dekat sebuah kastil kuno. Di sanalah aku dilahirkan. Kalau begitu, kita anggap saja aku lahir di Salem. Si anak tidak tahu di mana kota Salem itu, tapi dia tidak mau bertanya. Takut terlihat bodoh. Sesaat, dia memandang orang-orang di alun-alun itu. Mereka berlalu lalang. Semuanya tampak sangat sibuk. Jadi, seperti apa kota Salem itu? Tanyanya, mencoba mengorek sedikit petunjuk. Seperti yang dulu-dulu saja. Belum ada petunjuk, tapi dia tahu kota Salem itu tidak berada di Andalusia. Kalau iya, dia pasti sudah mendengarnya. Apa pekerjaan Anda di Salem? Desaknya. Apa pekerjaanku di Salem? Orang tua itu tertawa. Aku Raja Salem. Orang memang suka bicara yang tidak-tidak, pikir si anak. Kadang-kadang, lebih enak bersama domba-domba yang tidak pernah mengatakan apa-apa. Dan lebih enak lagi, sendirian saja, bersama buku-buku. Buku-buku memaparkan cerita-cerita yang luar biasa saat kita ingin mendengarnya. Sementara itu, orang-orang suka membicarakan hal-hal yang sangat aneh. Sampai-sampai kita tidak tahu bagaimana harus meneruskan percakapan. Namaku Melkisedek, kata orang tua itu. Berapa banyak domba-dombamu? Cukup banyak, sahut si anak. Rupanya laki-laki tua itu ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan anak itu. Kalau begitu, kita punya masalah. Aku tidak bisa menolongmu kalau kau merasa sudah punya cukup banyak domba. Anak itu mulai jengkel. Bukankah dia tidak meminta bantuan? Justru orang inilah yang tadi minta diberi sedikit anggur. Kemudian mengajaknya mengobrol. Kembalikan bukuku, kata si anak. Aku harus mengumpulkan domba-dombaku, lalu meneruskan perjalanan. Beri aku 1/10 dari domba-dombamu, kata si lelaki tua, dan akan kuberitahukan padamu cara menemukan harta karun itu. Anak itu teringat mimpinya, dan sekonyong-konyong, semuanya menjadi jelas. Perempuan Gipsi itu tidak meminta bayaran, tapi laki-laki tua ini
barangkali dia suami perempuan itu mencoba mendapatkan uang jauh lebih banyak sebagai imbalan untuk informasi tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kemungkinan laki-laki tua itu orang Gipsy juga. Tapi sebelum si anak sempat membuka suara, orang tua itu membungkuk, mengambil sepotong kayu, dan mulai menulis di pasir alun-alun itu. Kita lanjutkan esok malam.